مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pengajian kita pada Jumat subuh pagi ini. Kita masuk kepada hadis nomor 1028. Sekali lagi hadis nomor 1028. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma asyarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Ma asyarra, bukanlah termasuk orang yang disebut sebagai pendosa. Siapa mereka? Man istaghfara, orang yang ketika melakukan dosa kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohon ampun atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Jadi bukan dikatakan manusia ini sebagai seorang yang terus-menerus melakukan dosa atau disebut sebagai seorang pendosa jikalau setelah ia melakukan dosa itu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada fil yaumi, walaupun dia kembali pada suatu hari itu melakukan dosa sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Jadi sifat manusia ini tidak lepas dari namanya salah dan dosa. Begitu dia melakukan kebaikan, begitu juga manusia ini melakukan namanya kejahatan atau perbuatan dosa. Nah, selama manusia itu senantiasa memohon ampun kepada Allah melalui istighfar atau membaca kalimat astaghfirullahalazim, maka selama itu pula manusia itu bukan dikatakan orang yang terjerumus dalam dosa. Nah, selama kita mau melakukan namanya istighfar. Nah, inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita membandingkan dengan umat-umat terdahulu, jikalau umat-umat terdahulu itu melakukan kesalahan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung akan timpakan balasan berupa azab dari umat-umat terdahulu. Allah tidak memberikan jalan kepada mereka untuk bertobat. Jikalau mereka mengingkari apa yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasul yang diutus kepada umat-umat atau kaum-kaum terdahulu. Jika dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad SAW, jikalau kita melakukan perbuatan dosa, maka Allah memberikan kita jalan kita untuk bertobat, jalan kita untuk memperbaiki diri, yaitu melalui istighfar. Jadi di dalam sebuah hadis, istighfar ini bukan hanya Allah memberikan ampunan kepada kita, akan tetapi Allah juga memberikan 3 jaminan kepada kita selaku umat baginda Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Man lazimal istighfarah, barang siapa yang biasakan mengucapkan istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya, orang yang senantiasa mengucapkan istighfar itu, min kulli daiqin makhrajan, dari tiap-tiap daiqin
kesulitannya itu makhrajan, jalan keluar. Ini yang pertama. Wa min hammin farajan, dan dari tiap-tiap kesusahannya itu ada suatu kesenangan. Dan yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah kelebihan kita mengucapkan namanya kalimat istighfar. Selain Allah berikan ampunan kepada kita, maka Allah juga akan berikan kelebihan-kelebihan kepada kita. Satu, melalui hadis baginda Rasulullah SAW, setiap namanya kesusahan pasti ada jalan keluar. Setiap namanya kesulitan pasti ada kesenangan. Dan yang terakhir, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kesimpulan dari hadis ini, Allah selalu memberikan kita rahmat kasih sayang. Walaupun kita dalam keadaan berdosa, tapi dengan kita senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, maka di sanalah ampunan Allah pasti akan turun kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi an Abi Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Bakar. Jadi jangan pernah kita melewati hari-hari ini paling tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita mengucapkan 70 kali istighfar dalam sehari semalam. Karena kita tidak tahu, walaupun kita duduk-duduk di dalam rumah, tidak melakukan kegiatan di luar rumah, mungkin di sana kita bisa melakukan namanya dosa. Ya. Selanjutnya hadis nomor 1029. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina nafhataini arba'una, tiadalah di antara dua tiupan sangkakala ketika terjadi kiamat itu, jaraknya itu adalah 40 tahun. Jadi ulama berselisih pendapat. Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Qatadah itu berpendapat bahwa tiupan sangkakala yang merupakan tanda akan terjadinya kiamat itu terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua mengatakan tiupan sangkakala itu yang menandakan terjadinya kiamat itu terbagi menjadi tiga. Adapun pendapat ulama yang mengatakan tiupan sangkakala itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, nafhatul fazah, yang disebut dengan tiupan yang merusak. Jadi begitu sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka seluruh alam raya ini rusak, hancur, binasa. Yang kedua, yang disebut dengan tiupan mematikan. Dan yang ketiga, yaitu yang disebut dengan tiupan membangkitkan. Jadi ada perselisihan pendapat para ulama tentang tiupan sangkakala kelak yang menandakan terjadinya kiamat. Ada yang mengatakan 2 kali tiupan dan ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Adapun hadis yang kita baca pada pagi ini mengatakan 2 kali tiupan, dan jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lain itu adalah 40 tahun. Summa yanzilullahu minas samai ma'an, kemudian setelah namanya alam raya atau jagat semesta ini hancur, yunzilullahu minas samai ma'an, diturunkanlah oleh Allah dari langit ma'an, yaitu namanya air. Nah, ulama pun berselisih pendapat masalah air ini. Ada yang mengatakan air hujan, ada yang mengatakan air mani. Fayanbutu kama yambutul baql,
Air yang diturunkan oleh Allah dari langit itu akan menumbuhkan mereka, manusia-manusia yang telah mati ini, kama yambutul baqal, sebagaimana Allah menghidupkan tumbuhan yang sudah mati. Walaysa minal insani syai'un illa yabla, dan tiadalah dari manusia itu sesuatu kecuali dia hancur. Jadi kita di dalam tanah itu tidak ada yang tersisa kecuali hancur. Nah, apa yang tersisa? Illa azman wahidan, kecuali ada satu tulang, disebutkan di dalam hadis ini. Jadi ketika terjadi kiamat, hancur semua alam semesta ini. Kemudian Allah turunkan air dari langit. Nah, kemudian air itulah yang akan membangkitkan manusia-manusia yang sudah mati di dalam kubur. Semua jasad manusia ini hancur di dalam kubur. Illa azman wahidan, kecuali satu, namanya tulang. Wa huwa ajbuz zanabi, dan dia adalah yang disebut dengan tulang tulang ekor kita, atau disebut dengan tulang punggung kita. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan dari tulang ekor itu disusun kembali penciptaannya, disusun kembali kita manusia-manusia ini yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Nah, ini disebutkan di dalam hadis ini. Jadi ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan nafkhatul faza itu belum terjadi kerusakan. Di sanalah manusia saling bertanya. Disebutkan dalam surat An-Naba itu, amma yatasaalun, mereka saling bertanya anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Nah, yaitu tentang terjadinya hari kiamat. Terus manusia saling bertanya, ini hari apa? Kemudian di sana terjadilah namanya kekacauan, kerusakan yang ada di atas dunia selama 40 tahun. Nah, sesudah itu baru tiupan menghancurkan dunia ini, bahkan alam raya jagat semesta ini hancur. Hancur, tidak ada yang tersisa selama 40 tahun. Kemudian setelah terjadinya kiamat 40 tahun, barulah di sana nafhatul ba'tsah, yaitu tiupan yang membangkitkan manusia dari semua kematian. Nah, inilah tahapan-tahapan ketika terjadinya namanya kiamat. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi setiap perkara atau urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, semua itu akan terjadi. Adapun tentang perselisihan para ulama dalam menafsirkan ayat atau dalam menafsirkan hadis itu sebagai referensi kita saja, sebagai bahan pertimbangan kita saja, bahwa ada ijtihad, ada jalan-jalan yang dilakukan oleh para ulama sehingga mereka mengeluarkan pendapat itu. Dan ulama mengeluarkan pendapat itu, ada yang mengatakan pendapat A, ada yang mengatakan pendapat B, itu merupakan pegangan kita. Wallahu a'lam, pendapat yang manakah yang paling benar di antara pendapat para ulama. Tapi sedikit tidak itu dapat menjadi pegangan kita. Nah, jadi jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tahapan terjadinya kiamat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Wa nufikha fis-suri, ketika itu sangkakala ditiupkan. Fa idzahum, kemudian fa izaja. Nah, manusia-manusia yang ada di dalam kubur itu tiba-tiba keluar. Mereka menuju kepada Tuhan mereka. Nah, kemudian di dalam surat yang lain disebutkan, yauma yanfakhu fis-suri fa faza'a, ketika pada hari ditiupkan sangkakala itu, manusia itu merasa kaget.
tinjot ya. Mampis sama wa man fil ar. Yang kaget itu bukan hanya penduduk yang ada di bumi ini, tapi juga yang ada di langit. Illa man sya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, itulah manusia atau makhluk yang tidak kaget atau takut. Summa atuhu, kemudian mereka manusia itu datang kepada Allah dalam keadaan tertunduk. Jadi gambaran-gambaran tentang hari kiamat itu memang sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi disebutkan lagi oleh para ulama, yang akan menghadapi namanya hari kiamat ini adalah mereka yang tidak beriman. Makanya disebutkan tadi, yang sebutkan itu, tiupan mematikan itu adalah dimatikan orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tersisa di atas dunia ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka itulah yang merasakan namanya hari kiamat. Ada namanya kiamat sugro, ada namanya kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat yang pasti kita alami semua kita. Apa itu? Kematian. Ada namanya kiamatul kubro, kiamat yang besar. Jadi tidak semua orang-orang beriman akan mendapati atau menemui namanya kiamatul kubro. Mereka orang-orang kafir itulah yang akan diberikan balasan dengan kiamatul kubro oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah. Kemudian hadis nomor 1030. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma usibu abdun ba'da zahabi dinihi, tiadalah ditimpa oleh seorang hamba setelah hilang agamanya, bi asyaddi, yang lebih pedih, min zahabi basarihi, dari kehilangan matanya. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah yang paling keras itu adalah seorang hilang iman, hilang agama di dalam hatinya. Kemudian setelah itu apa? Ujian yang paling keras, yang paling pedih yang ditimpakan oleh Allah kepada kita hambanya, yaitu dengan hilangnya penglihatan kita, hilangnya mata kita. Wa ma zahaba basaruhu abdin, dan tiadalah hilangnya pandangan seorang hamba atau hilangnya penglihatan seorang hamba, pasabara, kemudian dia bersabar, illa dakhalal jannah, kecuali Allah akan masukkan orang-orang yang hilang pandangannya itu ke dalam surganya. Jadi barang siapa yang ditimpakan musibah oleh Allah berupa diangkatnya penglihatan, artinya tidak diberikan mata berupa pandangan tentang dunia ini, kemudian dia bersabar atas apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan janjikan melalui sabda Rasulullah SAW ini, illa dakhalal jannah, kecuali Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indera yang paling vital yaitu adalah mata. Jawarih kita, anggota tubuh kita yang paling vital ini, yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah mata. Karena melalui mata ini kita bisa menimbang segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu. Tapi jikalau kita tidak diberikan pandangan berupa mata ini, mulai dari kita lahir sampai dengan kita meninggal, kemudian kita bersabar atas ujian diberikan oleh Allah ini, maka Allah akan janjikan kita surga. Nah, inilah kelebihan atau janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya yang diberikan ujian berupa hilangnya penglihatan atau pandangan mata kita ini terhadap kenikmatan atau kelezatan dunia ini.
Jadi hakikatnya hidup di dunia ini kan ujian, bukan tujuan. Jadi setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ini memang seharusnya kita jalani dengan penuh kesabaran. Karena janji Allah itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah berserta orang-orang yang sabar di dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dijelaskan dalam Al-Quran. Hanya saja disempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah bighairi hisab, dengan pahalanya itu tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Sekali lagi, hidup kita di dunia ini adalah ujian. Tidak ada manusia yang bisa lulus kecuali dia berpegang terhadap pondasi agama yang kuat, yaitu dengan cara dia bersabar dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup ini adalah ujian, bukan sebuah tujuan. Rawahul Khatib an Baridah. Hadis ini diriwayatkan oleh Khatib dari Baridah. Kemudian hadis nomor 1031. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akrama syabun syaikhan lisinnihi." Tiadalah seorang pemuda memuliakan syaikhan lisinnihi. Seorang pemuda itu memuliakan orang yang sudah tua usianya. Illa qayyadallahu lahu. Janji Allah bagi seorang pemuda yang senantiasa memuliakan atau menghormati orang-orang yang sudah tua, yang kita lihat dari usianya, apa janji Allah? Illa qayyadallahu lahu. Kecuali Allah juga akan tetapkan baginya, bagi pemuda yang menghormati orang tua, mayyukrimhu inda sinnihi. Ada nanti kelak ketika pemuda itu akan tua, maka orang-orang yang muda pada zamannya itu akan menghormati dia. Jadi sunnatullah, hukum Allah itu berlaku. Waktu muda kita menghormati orang tua, dan kelak janji Allah juga ketika kita sudah tua, maka kita akan dihormati oleh anak-anak muda pada zaman kita tua itu. Nah, inilah janji Allah bagi kita yang senantiasa memelihara adab kita. Adab atau sopan santun kita kepada orang yang lebih tua. Jadi sopan santun kita atau adab kita terhadap orang yang lebih tua, satu, hormati dia. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk dari golongan umatku, kata Rasulullah, para pemuda yang tidak menghormati orang-orang yang sudah tua. Itu bukan termasuk dari golongan umatku. Jadi kita yang masih muda ini, yang merasa diri masih muda, maka hendaklah kita menghormati orang-orang yang lebih tua. Yang kedua, hak kita, selain kita menghormati dengan sopan santun, hak kita juga memberikan salam terlebih dahulu. Karena itu ajaran dari Rasulullah SAW. Orang yang muda lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, dan orang yang berkendara lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Yang ketiga, hak kita seorang pemuda kepada orang tua itu, yaitu hendaklah kita berbicara secara lemah lembut. Berbicara kepada mereka yang lebih tua ini dari segi usia ini dengan cara lemah lembut. Itu janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Hurrimatun nar ala hayyinin layyinin sahlin qaribin. Diharamkan api neraka itu bagi siapa? Bagi 4 golongan. Hayyinin, yaitu orang yang cara berbicaranya itu lemah lembut. Layyinin,
Layyinin ini yaitu orang yang hatinya itu juga lemah lembut. Jadi antara lisan dan hati ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita bohongi. Kalau hati kita sudah lembut, otomatis lisan kita juga lembut. Kemudian sahlin, yaitu orang memberikan kemudahan. Qaribin, dan orang yang senantiasa menjalin hubungan silaturahmi. Nah, ini 4 golongan yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Hayyinin, layyinin, sahlin, qaribin. 1 lembut ucapan, 2 lembut hatinya, 3 memudahkan orang lain, dan 4 senantiasa menjalin silaturahim. Nah, paling tidak kita sebagai pemuda-pemuda ini, ucapan dan hati kita itu lembut kepada orang yang lebih tua. Nah, itu janji Allah kepada kita. Jadi sunnatullah itu pasti berlaku, atau hukum Allah itu pasti berlaku. Jikalau kita tidak menghormati orang tua, maka kelak generasi-generasi setelah kita juga tidak akan menghormati kita. Begitu pula sebaliknya, jikalau kita menghormati orang tua pada masa muda kita, maka kelak pada masa tua kita, orang-orang muda pada zaman kita juga menghormati kita ketika kita sudah dalam keadaan tua. Rawahu Tirmizi an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis nomor 1032. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman." Tiadalah memakan seseorang akan satu makanan qattu khairan, itu lebih baik, min ayyakula min amali yadihi, bahwasanya dia memakan makanan itu dari kedua tangannya. Jadi seseorang yang memakan makanan, yang mana makanan itu dihasilkan dari pekerjaan dengan kedua tangannya itu lebih baik, kata Rasulullah. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi, dan sesungguhnya Nabi Allah yang bernama Daud alaihissalam, kana ya'kulu min amali yadihi, adalah dia memakan pula makanan yang ia makan itu min amali yadihi, dari kedua tangannya, atau dari pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Nah, makna hadis ini yaitu bekerja di atas dua tangan kita, yaitu bekerja dengan tangan yang diberikan oleh Allah. Kemudian dari hasil pekerjaan kita itu, kita membeli sesuatu, kemudian itu yang kita makan, itu lebih baik, kata Allah melalui lisan Rasulullah SAW ini, daripada kita meminta-minta. Jadi bekerja dengan menggunakan tangan yang menghasilkan itu lebih baik daripada kita meminta-minta tanpa kita bekerja. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Daud juga bekerja di atas kedua tangannya. Jadi setiap nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini, rata-rata mereka itu bekerja. Walaupun hakikatnya mereka itu lebih banyak beribadah. Tapi ini merupakan uswah, merupakan contoh bagi umat-umat beliau, termasuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga bekerja. Apa pekerjaannya? Ya, selain Rasulullah SAW berdagang, Rasulullah SAW juga bertani. Ya, jarang sekali kita mendengar Rasulullah SAW itu menjadi seorang petani. Rata-rata di sejarah atau sirah Rasulullah SAW itu menggambarkan Rasulullah itu menjadi seorang pedagang. Nah, jadi Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya bahwa dia pun yaitu bekerja di atas kedua tangannya. Nah, kita sebagai umatnya ini jangan pernah sekali kita bermalas-malasan dengan cara kita meminta-minta. Itu manusia yang hina di hadapan Allah. Padahal dia secara fisik mampu untuk bekerja, tapi lebih memilih jalan dengan cara meminta-minta. Itulah salah satu manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kasaba ar-rajulu atyabu min amali yadihi wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqatun." Tiadalah seorang pun yang berusaha mencari penghasilan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri, dan apa yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak dan pembantunya itu, maka semuanya itu adalah sedekah. Jadi kita sebagai seorang suami, ketika kita bekerja, kemudian kita memberikan nafkah yang memang itu merupakan kewajiban terhadap keluarga kita, maka setiap nafkah yang kita berikan kepada anak, istri, pembantu, maka itu merupakan sedekah. Jadi dua jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita memperoleh pahalanya. Satu, kewajiban kita. Yang kedua, apa yang kita berikan kepada keluarga, anak dan khadam kita atau pembantu kita, itu merupakan sedekah. Jadi bekerja di atas tangan sendiri itu, kemudian menafkahi keluarga dengan apa yang kita cari itu merupakan sedekah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, jadi sekali lagi jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah namanya kita bermalas-malasan, berpangku tangan menunggu keajaiban turun dari langit. Karena Allah akan melihat usaha kita. Hasil itu sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Jikalau usaha kita maksimal, maka Allah juga akan memberikan hasil dengan apa yang kita lakukan. Tapi jikalau kita berpangku tangan menunggu keajaiban datang dari langit, maka Allah juga akan membiarkan kita di atas dunia ini. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadi orang-orang kafir. Disebutkan dalam hadis, hampir saja orang yang miskin itu mendekati kepada kekufuran, karena dia tidak mau berusaha, hanya berpangku tangan menunggu keajaiban datang dari langit. Rawahul Bukhari anil Miqdam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Miqdam. Selanjutnya hadis yang terakhir, hadis nomor 1033. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maltafata 'abdun qattu fi sholatihi." Tiadalah seorang hamba itu berpaling ketika dia sholat, illa qala lahu rabbuhu, kecuali Allah berkata kepada hamba yang berpaling ketika sholat itu, Aina taltafitu ya ibnu Adam, kemana engkau berpaling wahai anak cucu Adam. Ini perkataan Allah yang cuma kita tidak dengar. Ketika kita sedang sholat, kemudian kita berpaling, baik itu pikiran kita, baik itu mata kita, baik itu hati kita berpaling ketika dalam keadaan sholat, maka Allah berkata kepada kita, kemana engkau berpaling wahai ibnu Adam? Nah, ana khairun, sesungguhnya aku, kata Allah, khairun, adalah lebih baik, mimma taltafit bilaih, daripada sesuatu yang kau berpaling kepadanya. Ya, jadi kesimpulan dari hadis ini, Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika kita sedang sholat, jangan sekali-kali namanya kita berpaling, apalagi memalingkan badan. Dalam ilmu fikih disebutkan, jikalau kita memalingkan mata kita atau melihat hal-hal yang bukan selain daripada tempat sujud, itu hukumnya makruh. Sering sekali kita lihat jamaah kita ketika dia memulai sholat, mengucapkan takbiratul ihram, itu tidak melihat tempat sujud.
Tapi yang dia lihat, ada yang melihat ke depan, ada yang melihat ke atas. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu hukumnya makruh. Ketika dalam solat, nah, ketika dalam solat itu makruh juga hukumnya kata ulama. Berpaling mata kita ke sana kemari, ya, atau pikiran kita ke sana kemari, begitu pula hati kita, itu makruh kata ulama. Apa yang menjadikan solat kita itu batal? Ketika berpalingnya dada kita dari arah kiblat. Jadi selama tidak berpalingnya dada kita, tidak lurus dada kita dengan arah kiblat, maka walaupun kata ulama makruh tetap sah kan? Tapi begitu berpaling dada kita dari kiblat, menghadap kiri, menghadap kanan, walaupun sedikit, itu sudah membatalkan namanya sholat. Jadi hati-hati, pelihara sholat ini, jangan terlalu banyak kita bergerak. Semakin banyak gerakan kita, maka semakin banyak pula kemakruhan yang kita lakukan. Ya. Karena itu kita dituntut untuk khusyuk dalam sholat dengan cara satu, melihat tempat sujud. Jikalau kita tidak mampu untuk melihat tempat sujud, maka hendaklah kita menutup mata. Itu kata ulama. Tapi yang paling dekat pendapat para ulama ini adalah melihat kepada tempat sujud. Jadi mulai aktivitas kita, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan kita salam, tidak ada yang kita lihat selain daripada tempat sujud. Nah, ini yang kita harus pelihara ketika kita sholat. Boleh tidak kita berpaling? Boleh. Dalam sholat. Apa contohnya? Ketika kita merasa terganggu dengan sesuatu yang kurang enak. Contohan. Ketika kita merasa terganggu dengan bau badan. Bau badan dari orang yang ada di samping kita. Kemudian ada sesuatu yang ingin keluar. Misalnya kita ingin berludah. Nah, kemudian kita tidak tahan. Boleh tidak kita berludah? Boleh dalam sholat. Bagaimana caranya? Berpaling ke arah kiri. Makanya perlu namanya kita membawa sorban ini. Seandainya kita ingin berludah ke arah kiri, kita tinggal menghadap kiri saja, kemudian kita mengeluarkan ludah kita. Nah, itu adab ketika kita sholat. Apalagi seandainya ada yang menyangkut di dalam gigi kita. Nah, ini kan bahaya. Makanan yang menyangkut di dalam gigi kita, seandainya kita telan, batal sholat. Seandainya kita keluarkan, itu jalan yang terbaik. Cuman cara mengeluarkan itu, menurut para fuqaha, menurut para ahli fikih, maka keluarkanlah dia, buanglah dia ketika kita menghadap sebelah kiri. Ya, itu. Ada yang lain lagi? Ada. Ketika kita bersendawa, kembui. Ini kebiasaan dalam sholat. Kembui julu andang. Padahal kita dianjurkan ketika kita bersendawa itu menghadap kiri. Apapun aktivitas yang kiranya itu terjadi hal-hal yang makruh, segera menghadap ke arah kiri. Itu tidak membatalkan sholat selama dada kita tidak berubah dari arah kiblat. Seandainya kita membuang lidah tapi dalam keadaan dada berpaling dari kiblat, batal wahna. Nah, jadi ini hati-hati. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini iltafata itu, yaitu berpaling itu banyak sekali berpaling. Ada berpaling pandangan, berpaling pikiran, juga berpaling hati. Nah, jadi ini firman Allah kepada kita selaku hamba-hambanya yang ketika berpaling dalam keadaan sholat. Hei anak Adam, ini firman Allah, apa yang menyebabkan kau berpaling? Bukankah aku ini lebih baik daripada sesuatu yang kau berpaling kepadanya? Nah, ini firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ketika kita berpaling dalam keadaan sholat. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh
Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pengajian Jumat subuh kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian Jumat subuh kita ini pada Jumat yang akan datang. Mari kita tutup pengajian kita dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma amnun alaina bis-sufa'il ma'rifah wa habna tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husna zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi afid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.